Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tidak henti-hentinya kami bersyukur bagimu Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang heran, Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua kemurahan-Mu Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kalau sore hari ini kami boleh Tuhan datang bersama-sama di tempat ini, merayakan hari kelahiran-Mu Bapa. Sikaralah masya kira dah dan ateso etese otose dan Jesus. Terima kasih ya Yesusku yang baik. Terima kasih ya Bapakku yang baik. Terima kasih ya Roh Kudus. Terus Kau memberkati kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini ya Bapak. Kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan di rumah-Mu Lebak Wagi ya Bapa. Biarlah semua kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih kalau pada sore hari ini CWG boleh merayakan hari Natal Tuhan. Terima kasih, tidak terasa kami sudah di penghujung tahun kembali Tuhan. Kami rindu Bapa. Di hari Natal ini kami boleh merasakan damai Natal yang sesungguhnya dalam hati kami Yesus, yang dapat membangkitkan rasa cinta kami kepadamu Tuhan, yang membangkitkan pengharapan kami selalu baru kepadamu. Ampuni kami Bapa, ampuni kalau kami sering melakukan yang salah di hadapan-Mu. Ampuni kami Bapa, layakkan kami di hadapan-Mu. Terima kasih buat semua yang Kau berikan sepanjang tahun atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kalau kami belum boleh memberi yang terbaik padamu, ajarkan terus kami agar kami Tuhan boleh memberi yang lebih baik lagi di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami mau berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami. Shalom bangsa Indonesia. Shalom bangsa Indonesia. Diberkatilah Engkau. Diberkatilah Engkau bangsa kami. Damai Natal ada pada bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah bangsa kami boleh tetap Tuhan di dalam genggaman Tuhan. Bencana demi bencana boleh terjadi Tuhan. Kami tahu Tuhan bangsa kami ada dalam rencana-Mu. Rencana bangsa kami ada di dalam hati-Mu Tuhan. Kami tidak boleh takut, tidak boleh khawatir dengan apapun yang terjadi atas bangsa kami. Karena kami semua aman dalam lindungan-Mu Tuhan. Berkati Pak Presiden kami Tuhan beserta wakilnya ya Bapak. Biar semua apapun yang direncanakan mereka untuk bangsa kami, semua berasal daripada-Mu Tuhan. Hikmat-Mu mengalir atas mereka ya Bapa. Biarlah mereka selalu mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi mereka. Ya Basek ya Delenaya Seda, begitu juga Tuhan. Engkau juga memberkati ya Bapa. Para menteri Tuhan semua sampai ke RT RW ya Bapa. Biar mereka bergerak dengan takut akan Tuhan. Dan mereka satu misi satu visi dengan presiden kami ya Bapa. Sehingga bangsa kami boleh dibawa lebih lagi Tuhan. Lebih dahsyat lagi. Bangsa kami damai. Perekonomian kami baik Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, sukacita damai sejahtera mengalir dalam bangsa kami. Berkati juga TNI Polri Tuhan, yang selalu berjaga-jaga menjaga bangsa kami. Biarlah mereka Tuhan mengalir hikmat-Mu, sehingga mereka boleh bergerak seturut kehendak-Mu Tuhan, agar bangsa kami terus aman di dalam tangan Tuhan. Iya basekerelena bosekerelena baya sekerelena Jesus. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan bangsa kami di dalam tangan-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Pembina kami, Pak Diko beserta wakilnya, Pak Yogi beserta wakilnya, bahkan semua Tuhan Gembala yang ada di Rayon 9, terkhusus hamba-Mu di tempat ini ya Bapak. Engkau memberkati setiap pelayanan mereka Tuhan, dimanapun mereka melayani nama Tuhan ditinggikan, mujizat terjadi, pertobatan terjadi, penuaian jiwa terjadi di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat para pelayan-Mu yang ambil bagian pada sore hari ini ya Bapak. Biarlah pengurapan baru-Mu turun atas mereka semua Tuhan, dan mereka boleh mengambil bagian pelayanan pada sore hari ini, sungguh semua demi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati WL Singer, pemain musik Tuhan, sound system ya Bapak, Kau berkati Tuhan. Ya basekerelena ya rabosekerela Jesus. Terus Tuhan Engkau memberkati multimedia juga ya Tuhan, biar semuanya berjalan baik Tuhan. Berkati juga Aser Tuhan, Aser depan belakang semoga berkati, biar kami sungguh melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terlebih Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu pada sore hari ini Tuhan. Dan Engkau memberkati Pak Johannes lebih lagi Tuhan. Persiapkan hamba-Mu ya Bapa, agar setiap firman yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu semua berasal daripada-Mu Bapa, yang mendatangkan damai Natal Tuhan, yang membawa kami Tuhan masuk di dalam area-Mu Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan, yang membawa kami kembali ke jalan-Mu yang benar Tuhan, dan membuat kami memiliki prinsip untuk berubah dalam hidup kami, dan tahun depan kami boleh hidup lebih baik lagi daripada tahun ini Tuhan. Berkatilah bibir hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hamba-Mu dalam tangan-Mu. Pakai pelayanannya lebih hari lebih dahsyat di hadapan-Mu Bapa. Berkati istri, berkati kedua anak mantu dan cucu ya Bapa. Biar apapun yang dikerjakan mereka Kau jadikan berhasil beruntung di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan dalam keluarga ini Yesus. Ya Ralaba ya sekerelena ya Ralabo sekerelena ya sena Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan acara kami dalam tangan-Mu. Dari awal, tengah hingga akhirnya Tuhan, nama Tuhan saja ditinggikan Tuhan. Dan berkati saudara kami yang masih di perjalanan Tuhan, atau di rumah, percepat langkah mereka Tuhan, agar kami boleh bersama-sama Tuhan menikmati perayaan hari kelahiran-Mu di tempat ini. Sukacita damai Natal ada dalam hati kami. Terima kasih Yesus, kami siap memulai ibadah Natal kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom ibu-ibu yang cantik. Saya menghimbau untuk para ibu-ibu yang cantik untuk duduk sesuai nomornya.
Dan dipastikan di bawah taplaknya ada amplop persembahan. Boleh dicek dulu, ada amplop persembahan. Nanti pada saat kolekte dijalankan, boleh dimasukkan ke dalam amplop yang ada di bawah taplak meja. Haleluya. Yang siap untuk memuji Tuhan katakan hu. Haleluya. Bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan, merayakan sukacita Natal. Amin. Haleluya. Tepuk tangan di atas kapal, yuk. Yang sukacita boleh tepuk tangannya. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan blow, blow. Angkat tangannya tinggi-tinggi, yeay. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Belum semua, tepuk tangan di atas kepala, sukacita mengalir di tempat ini, amin. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang Tuhan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Kasih senyum sapa kanan kirinya, yuk. Suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Angkat tinggi-tinggi, katakan. Hey, hey. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Kami memuji-Mu Tuhan. Engkau telah lahir di dunia ini untuk menebus segala dosa kami. Amin.
We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Lord, Lord. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, ibu-ibu yang cantik, yeah. Siapa yang dibesarkan? Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, haleluya. Gloria, haleluya, haleluya. Siapa di sini merasakan sukacita Natal boleh lambaikan tangan-tangan. Amin. Walaupun hadapannya kanan kiri, itu tandanya untuk menyapa saling sesama ibu-ibu yang cantik ngelihat, Bu, makeupnya bagus banget, bajunya bagus banget, ya kan? Coba dikasih senyum dulu, saling depan berhadapan. Coba saling pandang, saling memberikan pujian. Bilang, ibu-ibu, ibu cantik banget deh hari ini. Haleluya. Saya melihat dari depan sini untuk melihat ibu-ibu yang cantik berpakaian yang manis, berpakaian yang cantik. Wajahnya juga berseri-seri, yang siap untuk memuji Tuhan, lebih semangat lagi. Katakan, haleluya. Dari pulau dan benua terdengar
Silakan ibu-ibu yang ada di tempat ini punya handphone, boleh nyalain flashnya. Saya minta matiin lampunya sebentar. Kita angkat, kita nyalain flashnya. Katakan glorianya pakai diangkat ya, handphonenya ya. Boleh dinyalain dulu, yuk. Boleh lampunya dimatiin. Yang sudah nyala flashnya diangkat tangannya, iya. Lampunya. Puji nama Tuhan. Masih sukacita Bapak Ibu terkasih? Amin. Masih sukacita? Amin. Coba lihat ke depannya lagi ibu-ibunya. Oh, ya gak ada bapak-bapak. Ada bapak-bapak di belakang soalnya. Boleh dilihat depannya. Ibu masih sukacita belum? Masih sukacita nggak untuk memuji Tuhan? Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita siapkan untuk persembahan yang terbaik. Amplop yang sudah disediakan yang ada di bawah taplak meja silakan untuk disiapkan. Shalom ibu-ibu, selamat sore. Puji Tuhan, kita mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Silakan dipersiapkan amplopnya, ada di bawah tisu. Kalau sudah, mari kita angkat amplop kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat luar biasa Tuhan. Sore hari ini kami wanita-wanita-Mu Tuhan, wanita-wanita GBI Lebak Wangi, mengucap syukur karena Engkau lahir ke dunia ini Tuhan, untuk menebus dosa kami sehingga kami diselamatkan Tuhan. Berkaryalah terus dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan pada sore hari ini. Berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Haleluya.
Layakkanlah hatimu menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan rambut. Biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Mari katakan, seperti palungan layakkanlah hatimu menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan rambut. Biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Oh, indahnya Natal di, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Oh, lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Saya rindu ibu-ibu saja yang mengatakan lagu pujian ini. Mari katakan, layakkanlah hatimu seperti emas kemenyan rambut. Biar hidupku berkenan padamu,
lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Oh, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Oh, mari sembah Dia. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkau mulia, Engkau telah lahir bagi hidup kami Tuhan. Oh, Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu, Raja segala raja. Oh, Jesus, haleluya. Oh, haleluya. Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Mari naikkan ucapan syukurmu. Haleluya. Oh, sebab Engkau yang layak dipuji, untuk yang layak disembah. Yesus, mulialah nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Oh iya, syakaralabaya syadakaralabaralabaralabaralabaralabarala. Kinaralabaya syakaralabo, yaralabo, yaralabaya se. Oh, Jesus, haleluya. Kinaralabaya syakaralabaralabaralabaralabaralabaya syakaralabara. Hinaralabaya se. Haleluya. Oh, shikaralabaya shandakaralabo, yaralabaya se. Hinaralabaya shandakaralabo. Jesus, kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu Tuhan, Raja segala raja. Engkau yang layak disembah, Engkau telah lahir bagi hidup kami, sebab Natal tak berarti tanpa kasih-Mu Tuhan. Oh, sinararararabaya se, kinaralabaya syakaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaya syakaralabaralabaralabar, kinaralabaya syakaralabaralabaralabaralabaralabaralabar, kinaralalabaya se. Hinaralabaya syakaralabaralabaralabar, kinaralabaya syakaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Shikaralabaya shakaralabaralabaralabaralabaya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Ini hidup kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Engkau telah mati dan bangkit, bahkan lahir di dunia ini untuk menebus segala dosa kami Tuhan. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukum. Saya undang ibu-ibu boleh bangkit berdiri. Mari terus nyatakan, oh Jesus. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, amin, diselamatkan dari hukuman kekal, dari hukuman kekal, dari hukuman kekal. Haleluya. Karena kita, Engkau mati bagi kami Tuhan. Karena kami Tuhan, atau karena kita, Engkau rela Tuhan menyerahkan nyawamu, bahkan menebus dosa-dosa kami. Kami sudah diangkat dari lumpur dosa, dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu Engkau pernah datang ke muka bumi ini, dan Engkau rela mati bagi kami untuk menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kalau di bulan ini kami merayakan, bahkan di hari ini kami merayakan melalui ibadah Natal CWG atau Kul Wanita Gabungan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja saat ini. Hamba-Mu hanya sebagai alat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Segala roh-roh yang tidak berkenan sudah kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Kudus yang bekerja lebih lagi. Kami siap untuk mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap sama-sama katakan, amin.
Shalom semua. Wah, saya ngelihatnya bagaimana ya? Harus gini, harus begitu. Ya, ini satu ide yang baik ya dari para kaum ibu. Ya, saya juga awalnya kaget juga seperti ini. Tapi memang ya ibu-ibu khususnya dari Ibu CWG ingin melakukan sesuatu yang baru ya. Begitu pula kita juga nanti Natalan tanggal 22 bukan kita membuat tenda di sini, tapi kita pindah ya ke resto ya. Resto apa saudara? Ya, oke, baik. Nah, berarti ada sesuatu yang baru. Saudara, tema hari ini ya, pikirkan perkara yang di atas. Bisa ditampilkan slide-nya? Ya, pikirkan perkara di atas. Mari kita buka dari Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Ya, memang agak kecil-kecil. Kalau ibu-ibu nanti bisa lihat di HP ya, firman Tuhan. Ya, oke. Baik, mari kita baca sama-sama 2-3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana? Di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Amin. Temanya adalah pikirkan perkara yang di atas. Saudara, di atas kita apa sih saudara? Coba lihat di atas. Bohlam, betul. Eternit yang ada di atas. Kalau ngelihat ke atas lagi apa? Langit, ada burung, ada ya segala macam. Tetapi kembali lagi, kalau kita lebih ke atas lagi, disitulah tempat tinggal Bapa di surga. Betul Bapak Ibu? Ya ada bapaknya di sana. Tapi ibu-ibu nih yang lebih banyak. Saya juga gak. Ya baik. Nah, kita harus memikirkan perkara yang di atas. Ini adalah tema yang diberikan gembala pembina kita, tema Natal tahun ini. Apa sih maksudnya dari semuanya ini? Nah, kembali lagi di sini saya katakan untuk memikirkan perkara yang di atas, kita harus apa? Yang pertama, untuk memikirkan perkara yang di atas, yang pertama kita harus mencari perkara yang di atas. Apakah perkara yang di atas? Ya. Tadi saya katakan lebih tinggi lagi adalah tempat Allah Bapa di surga. Amin, saudara. Nah, jadi kembali lagi kita harus mencari ya apa yang dikehendaki oleh Allah. Oleh sebab itu di ayat yang pertama dan yang kedua tadi dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Artinya, kita harus mencari Allah Bapa, ya, baik Kristus, apa kehendaknya, apa rencananya di dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dalam arti, ya memang kita masih ada di dalam bumi ini ya, tetapi kembali, ya karena kita sudah diubahkan di dalam Tuhan, ya hidup kita ya harus selaras dengan surga. Ya. Di negara-negara, ya saya percaya dari beberapa ibu sudah pernah ke Amerika, kemana daerah yang lain. Ya, saya juga pernah dulu ya berkat Tuhan, saya ke Uni Emirat Arab atau Yordan. Nah di sana ada kaum-kaum di diaspora. Nah diaspora yaitu orang-orang Indonesia yang ada di sana. Nah orang-orang Indonesia di sana mungkin sedang belajar, ya bahkan pengen usaha di sana dan yang lain-lain. Tapi kembali, ya namanya orang-orang Indonesia, kehidupannya juga seperti orang Indonesia, saudara. Ya, nah kita, kalau kita sudah diubahkan menjadi milik Kristus, kembali lagi hidup kita, ya harus seperti yang perkara di atas, bukan yang di bumi. Tadi dikatakan. Ya, baik. Berbicara perkara yang di atas berarti berbicara yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita saat ini.
Apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita saat ini? Mari kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Bisa dibaca? Baik, sama-sama kita baca 2-3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudah dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah itu mengasihi dunia, saudara, dan segala isinya. Ya, bahkan dikatakan ia rela, ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalau di bulan ini kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, ya siapakah Yesus itu? Yaitu adalah Allah sendiri yang turun ke dalam dunia, ya. Supaya di sini dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ini keinginan Allah, ini kehendak Allah, saudara. Allah ingin supaya seluruh dunia ini diselamatkan. Ya, Allah mengasihi semua orang dan kehendaknya agar semua orang diselamatkan dan tidak binasa. Jadi Allah sudah mengutus Tuhan Yesus, ya, untuk menyelamatkan semua orang bagi yang percaya kepadanya. Dan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ini tugas siapa? Ini tugas kita, saudara. Ya, amin. Katakan kiri kanan, ini tugas kita. Ya. Tugasnya apa, saudara? Untuk menjadi saksi Kristus, ya. Untuk menyelamatkan muka bumi ini semuanya. Nah, kembali lagi. Mari kita lihat Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Ayo kita baca, 2-3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Mungkin ada yang mengatakan, Pak, berat amat ya. Jadi orang Kristen harus menjadi saksi, ya, harus menjadikan semua bangsa muridku. Kembali lagi loh, kita menerima keselamatan ini juga dengan pengorbanan Tuhan Yesus yang paling berat dan penderitaan yang luar biasa. Kalau dia sudah menderita luar biasa, ya kembali. Ya, ada harga yang dibayar dari Tuhan Yesus, ya kita juga harus berani untuk membayar harga. Yaitu untuk pergi, jadikan semua bangsa muridnya Tuhan Yesus. Siap, saudara? Iya, paling 1-2 yang siap. Yang lain masih mikir-mikir dulu. Oke, siap nggak siap? Ini tugas kita, saudara. Ya, tugas kita. Kita nggak tahu caranya gimana, tapi yang penting dikatakan tadi di akhir firman Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kembali kalau kita punya kerinduan, kita punya keinginan, dan pasti Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Oleh sebab itu kemarin di minggu yang pertama saya mengatakan, ya, kita diberi tuntunan oleh Tuhan. Bahwa gereja kita GBI Lebak Wangi diberi sasaran oleh Tuhan. Yaitu apa? Kita diminta untuk mempersiapkan tuaian yang besar sampai tahun 2033 menyelesaikan amanat agung. Sebanyak berapa? 5.000 jemaat. Katakan berapa, saudara? 5.000 jemaat. Caranya gimana? Ini aja 100 jemaat, 100 aja ibu-ibu udah demikian padatnya. 5.000 gimana? Kita nggak mau tahu, itu urusannya Tuhan. Amin, saudara. Biarlah nanti Tuhan yang siapkan tempatnya, siapkan jiwa-jiwa. Yang penting kita harus mencoba, kita harus melaksanakan amanat tersebut. Bahkan 500 kelompok kul, itu yang kita harus ditugaskan pada kita. Saya juga lagi mikir-mikir, Tuhan gimana ya 5.000 jemaat. Tapi kata Tuhan, tenang saja. Ya, seperti waktu itu. Saya berpikir untuk membeli gedung gereja ini, saudara. Bayangkan setiap bulan 20 juta, saudara. Ya, duit dari mana? Ya, waktu itu saya sempat stres
sampai 5 bulan yang seperti pernah saya katakan. Ya saya katakan pada para pengerja, ayo kirim proposal ke sana. Habis terkumpul duitnya 20 juta, besoknya mikir lagi bulan depan gimana bayarnya. Itu kita harus mencicil 3 tahun 4 bulan saudara. Lumayan saudara, 40 bulan. Tapi setelah itu Tuhan hanya mengatakan, kok kamu pusing-pusing sih? Iya Tuhan, ternyata berat juga nyicil 20 juta sebulan. Ya kan, berat gitu. Ya kamu sih dengan caramu sendiri. Ya, lalu Tuhan memberitahu kepada saya, caranya bagaimana. Saya hanya di depan mimbar ngomong, ayo Bapak Ibu Saudara, ayo kita menabur. Seberapa yang kita bisa? Ayo ada 100.000, 50.000, 20.000, seberapapun nabur. Semuanya nabur, tiap bulan komitmen. Dan puji Tuhan sejak saat itu tidak ada proposal. Semua dari kita untuk dari Tuhan. Dan Tuhan cukupkan. Bahkan tepatnya Agustus 2019 gedung ini lunas, Tahun 2020 masuk COVID, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Wow. Saya hanya berpikir sederhana, Tuhan aku nggak mau tahu caranya. Tapi percaya, Tuhan yang memberi jalan nanti semua. Amin. Ayo imanin, katakan 5.000 jemaat. 500 kelompok kul. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Itu tugas gereja saudara, bukan tugas gagah-gagahan, bukan. Tugas gereja memenangkan banyak jiwa. Gereja ini Tuhan tempatkan di Lebak Wangi, Parung dan sekitarnya. Kita harus memenangkan banyak jiwa. Amin saudara. Dengan cara apa? Ayo kita berdoa, belajar, kerja keras, terutama beriman. Tadi kita perkatakan dengan iman. Yang kedua, untuk memikirkan perkara yang di atas, kita harus apa? Yang kedua, hidup yang dipersembahkan bagi Kristus. Ya, saya akan bacakan ayat ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Coba kita lihat 1 Petrus 2 ayat 23 sampai dengan 25. Saya akan bacakan saja. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita, yaitu Tuhan Yesus, di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oh, luar biasa. Oleh bilur-birunya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin, saudara. Saudara, ini pengorbanan Tuhan Yesus yang nanti kita rayakan di hari Jumat Agung dan sampai Paskah. Ini pengorbanannya. Ya, kenapa? Natal. Natal adalah lahirnya Sang Juru Selamat. Kenapa? Juru Selamat harus lahir karena Dia mau mati bagi kita untuk menebus segala dosa kita. Jadi kita sudah mati dari dosa. Dahulu kita hamba dosa. Sekarang kita hamba kebenaran. Di mana hidup kita harus berkarakterkan Kristus. Mari kita lihat Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Baik, saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kembali saudara, Kristus sudah menebus dosa kita. Maka kita harus mempersembahkan tubuh kita untuk Tuhan. Sebagai ibadah yang sejati. Yaitu melayani Dia sebagai saksi Kristus menjelang kedatangannya yang kedua kali. Untuk pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan. Saudara, waktu saya dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan, saya waktu itu sudah posisi sudah baik, pekerjaan saya sudah baik, saudara.
Saya sebentar lagi, maaf saya bukan menyombongkan, sebentar lagi saya manajer saudara. Karena saya asisten manajer saudara. Tetapi saatnya Tuhan mengatakan, iya Yohanes cukup, waktumu aku akan memanggil, aku akan memakai engkau menjadi gembala, mengembalakan domba-domba. Memang saudara, waktu masih SMA saya ditumpangin tangan oleh seorang hamba Tuhan. Dia mengatakan, kamu akan mengembalakan domba-dombaku. Waduh, saat itu ya saya hanya berpikir Tuhan saya waktunya nanti akan mengembalakan domba-domba. Saat saya meresponi begitu, ternyata istri saya belum siap, keluarga saya belum siap. Dan saya tetap menunggu sampai benar-benar siap. Setelah saya siap, bahkan orang tua saya juga hamba Tuhan mengatakan kepada istri saya, jangan suamimu jangan sekali-sekali menjadi hamba Tuhan. Karena bapak ibu saya menjadi hamba Tuhan, ya keluarga kami cukup keteter dan yang lainnya karena harus mengutamakan untuk pelayanan seperti itu. Sudah, pokoknya bekerja di sekuler aja tetapi sambil melayani Tuhan. Saat itu saya sudah melayani Tuhan, ya main musik, ngajar dan yang lainnya, ya pimpin pujian, saya sudah ya seperti itu. Tapi Tuhan punya rencana lain. Saya hanya mengatakan demikian, Tuhan kalau engkau memanggil aku menjadi hamba-Mu Tuhan, aku hanya percaya engkau sediakan semuanya. Baik sediakan rumah, sediakan kendaraan, bahkan anak-anakku akan sekolah di tempat yang baik. Bahkan anak-anakku nanti menjadi orang-orang yang berhasil. Pada masa tuanya kami tidak akan menyulitkan anak-anak, tetapi anak-anak tidak menyusahkan kami juga. Dan itu yang terbukti hari-hari ini saudara. Ya itu karena doa. Saudara kembali, kadangkala kita dipanggil oleh Tuhan, ya kita mikir-mikir dulu, bagaimana nih, ada ketakutan ini, ada itu dan yang lainnya. Memang saudara enggak seperti saya menjadi hamba Tuhan, tetapi kembali kita mendapat tugas Tuhan untuk apa? Mempersembahkan tubuh kita untuk menjadi saksi Kristus. Ya, nah kembali saat kita meresponi, ternyata Tuhan memberikan jalan keluar semuanya itu. Tuhan menolong kita, bahkan berkat Tuhan berlimpah. Saya merasakan kok, saya tidak punya sambilan kiri kanan, tetapi Tuhan menyediakan semuanya. Bahkan sampai detik ini, iman saya dan keluarga, saya katakan, waktu itu dengan istri sekarang, sekali-kali kami tidak akan diopname di rumah sakit. Tetapi puji Tuhan, sampai detik ini kami tidak pernah diopname di rumah sakit. Oh, itu iman kami. Oleh sebab itu saudara, waktu saat hari Sabtu kemarin, saat kami doa di Sentul, Gembala Pembina mengatakan, beberapa waktu yang lalu dia mengikuti konferensi hamba Tuhan di Luzon, Swiss. Lalu ada satu keputusan hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia yang mengatakan harus mendeklarkan atau memberitakan bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Jesus for everyone. Lalu kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus display, artinya memperagakan kasih Kristus melalui kehidupan kita. Sehingga setiap orang yang melihat kita, mereka akan bertobat dan mencari Tuhan. Jadi kembali ya saudara, yang pertama kita harus declare. Declare apa? Yaitu memberitakan bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Lalu yang kedua display melalui kehidupan kita saudara, supaya kita boleh menjadi saksi, supaya banyak orang yang bertobat dan mencari Tuhan. Oleh sebab itu, kalau Allah sudah mengasihi kita, ini waktunya kita harus mengasihi sesama kita. Biarlah hidup kita juga menjadi kesaksian. Bahkan Gembala Pembina Pak Niko di doa MDPJ mengatakan bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian, the years of harvest. Sekali lagi adalah tahun penuaian, tahun depan adalah tahun penuaian, the years of harvest. Ayo kita baca Yohanes 4 ayat 35. Yohanes 4 ayat 35. Masing-masing lewat HP-nya bisa baca. Memang maaf ada agak masalah dari multimedia. Sudah ketemu? Yohanes 4 ayat 35. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai.
Amin. Saudara, kalau melihat di televisi hari-hari ini mengkhawatirkan, saudara. Anak bisa membunuh bapak dan nenek, bahkan ibunya juga mau dibunuh. Bahkan juga suami membunuh istri juga merencanakan melalui orang lain bisa membunuh. Dan ya, kejahatan sudah demikian luar biasa. Bahkan tokoh-tokoh agama juga ya berbuat yang tidak baik juga. Ini waktunya kita bersaksi. Ini waktunya kita memenangkan jiwa. Ini waktunya kita menuai jiwa-jiwa. Karena ladang sudah menguning dan siap dituai. Yang terakhir, untuk memikirkan perkara yang di atas kita harus apa? Yang ketiga, kita harus menyambut kedatangannya yang kedua kali. Saya akan bacakan tadi Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Coba kita lihat Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Ayo kita baca. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Kita baca sama-sama 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini perkataan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Dia pergi naik ke surga untuk apa? Menyediakan tempat untuk kita. Bahkan setelah itu sudah menyediakan tempat bagi kita. Dia akan datang kembali. Katakan, Yesus akan datang kembali. Amin. Dan akan membawa kita ke tempatnya. Supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Oh, kita tuh sudah dijamin, saudara. Di akhirat pun kita sudah dijamin. Yang lain-lain masih ragu-ragu, masih mudah-mudahan mencari kebaikan dibanding kejahatannya. Kita sudah dijamin kalau kita percaya pada Tuhan Yesus. Bahkan juga kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, saya sering mengatakan anak-anak Tuhan itu pasti diberkati. Akan dibuat berbeda oleh Tuhan Yesus. Ya kan? Nah, oleh sebab itu saudara, mari kerinduan Allah Bapa. Seperti tadi di Yohanes 3 ayat 16a. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti tugas kita apa? Memenangkan jiwa. Sebanyak-banyaknya. Kita jangan kalah dengan iblis. Yang ingin semua orang masuk di dalam neraka dan binasa. Tetapi tugas kita yaitu menyelamatkan banyak orang. Amin, saudara. Saya mau bertanya, multimedia bisa tayangkan video? Tidak bisa. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya akan tampilkan mungkin di ibadah hari Minggu yang ketiga. Nah, saudara, tugas kita apa? Declare bahwa Yesus itu juru selamat dunia. Mulai dengan cara yang sederhana. Seperti di minggu yang pertama, saya mengatakan kepada beberapa dari kita, tuliskan 10 orang yang Anda rindu, doakan supaya mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Saat Tuhan Yesus datang kedua kali, orang tersebut juga bersama-sama dengan kita masuk ke surga. Sekali lagi, tuliskan 10 orang yang akan kita doakan supaya bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Pokoknya doakan aja. Tugas kita doakan setiap hari. Nanti apa yang terjadi? Tautonya dia minta pada kita, tolong dong doakan saya. Tautonya lagi sakit, kita disuruh datang, kita disuruh mendoakan. Ya, kita sampaikan kebenaran Tuhan Yesus. Siapa tahu nanti kita doakan, tautonya dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia datang kepada kita. Tolong dong, saya semalam bermimpi kok ketemu dengan seseorang yang rambutnya panjang, punya jubah putih, siapa itu? Nah, disitulah kesempatan kita untuk bersaksi. Amin, saudara. Doakan dahulu, katakan sama-sama, doakan. Doakan 10 orang. Siap, saudara? Tulis, ya, di catatan saudara, sebutkan.
saya dengan istri mulai mendoakan, terutama lingkungan kami. Terserah, itu pasangan saudara yang belum mengikut Tuhan Yesus, keluarga besar saudara, tetangga, teman di kantor, teman arisan, siapapun, ya, mulai doakan. Amin. Ini tugas kita, ya. Kalau sudah nanti tergerak untuk menjadi saksi, oke, saksikan saja. Kalau memang Tuhan sudah gerakan, tapi kalau belum, minimal saudara doakan dahulu. Nanti lihat akan berdampak di tahun depan. Amin. Tuhan memberkati. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai, Raja damai. Sambutlah, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Dari awal kita nyanyikan pujian. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
Mari kita tundukkan kepala kita. Urabaya sikarabaya takaralabaya ralabaya. Roh Kudus, bekerjalah untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Hari-hari ini kami memikirkan perkara yang di atas. Apa yang Kau pikirkan, Bapa? Engkau menghendaki seluruh dunia diselamatkan. Bahkan Kau rela memberikan anak-Mu untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa kami. Terima kasih atas pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Hidup kami sudah diubahkan dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Hamba kebenaran, terima kasih. Bahkan nanti Engkau berjanji akan datang kedua kali untuk membawa kami ke tempat-Mu. Karena di mana Engkau berada, kami pun akan berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah menyelamatkan kami, memberi kami tempat di surga. Ini waktunya tugas kami Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu. Pergi dan jadikan semua bangsa murid-Mu. Bapa, jamah anak-anak-Mu di tempat ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa saat Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Hari-hari ini kami akan menjadi saksi Tuhan. Saat kami mau merendahkan diri, berdoa mencari wajah-Mu, berbalik daripada jalan yang jahat, kami mendoakan 10 orang tersebut Tuhan. Dan kami katakan, kami akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, ke ujung bumi. Artinya kami akan menjadi saksi di keluarga inti kami, keluarga besar kami, tetangga kami, lingkungan kami, bahkan setiap orang yang kami temui di dalam nama Yesus. Diberkati ibu-ibu di tempat ini, diberkati, 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 diberkati. Diberkati bersama suami dan juga anak-anak mereka, diberkati dengan berlimpah. Kami percaya sekali-sekali Engkau tidak akan meninggalkan anak-anak-Mu ini, bahkan menyediakan dengan segala kelimpahan. Oleh sebab itu kami tidak khawatir untuk menjadi saksi-Mu, karena Engkau akan menyertai kami senantiasa sampai kesudahannya, sampai akhir zaman. Bapa, pakai anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah hari-hari ini, bahkan di tahun depan, kami akan menuai jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Melalui gereja ini biarlah Engkau mau pakai Tuhan. 5.000 jemaat, 500 kelompok kul terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah menyelesaikan bagian hamba-Mu. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan untuk Engkau. Di dalam nama Yesus. Bahkan sebentar lagi akan melanjutkan acara-acara yang lain. Tuhan sertai kami semua. Terpujilah Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari wanita-wanitanya Allah, kita siapkan lilin kita akan merayakan penyalaan lilin. Semua masing-masing di meja sudah ada lilinnya. Boleh disiapkan. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior born. Long lay the world, it's sin in error pining. It is the pit and the soul.
when Christ was born. All night divine, all night divine, all night di langit bertaburan, bintang gemilang terang cemerlang, terpancar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang datang, dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat fajar kini merekam. Mari sujud. Saya undang ibu-ibu boleh bangkit berdiri. Kidung malaikat mamamu yang malam Kristus lahir. Bapa di dalam surga, ini adalah malam mulia di mana Tuhan Yesus lahir 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini kami boleh merasakan bahwa Kristus lahir di hati kami, di kehidupan kami. Biarlah Engkau terus bertahta Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami diberikan keberanian untuk mendeklarkan bahwa Engkau adalah Sang Juru Selamat itu. Jesus for everyone. Yesus bagi setiap orang, dan supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Begitu pula juga biarlah hidup kami diubahkan Tuhan. Kami sudah diingatkan melalui pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Hidup kami yang lama diubahkan menjadi hidup yang baru, yang diperbarui dari hari ke hari, tahun ke tahun, bahkan menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Terus pakai kami Tuhan, melalui kehidupan kami, biarlah kami boleh menjadi saksi-Mu dan nama Tuhan dimuliakan. Diberkati, 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 diberkati di dalam nama Yesus. Ini adalah Natal, lahirnya Sang Juru Selamat, dan bahkan banyak orang yang menerima Engkau sebagai Juru Selamatnya, dan setiap lutut akan bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan boleh ditiup untuk lilinnya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami. Yesus Kristus namanya. Haleluya.
kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia bangkit untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Katakan nyanyi glory, nyanyi glory, hey, glory, hey, hey, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory, nyanyi glory, hey hey, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory, hey hey, glory. Tepuk tangan di atas kepala ya. Oh nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, hey hey, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi. Tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Sukacita mengalir di tempat ini, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali ibu-ibu yang cantik. Saatnya kita akan mendengarkan siapa sih ketua panitia acara dinner CWG tahun ini. Ibu Ninda. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk Ibu Ninda. Silakan Ibu untuk boleh kata sambutannya. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Amin. Dia lahir untuk kita. Yes. Dia lahir untuk membawa kita menjadi pribadi yang seperti Tuhan Yesus. Amin. Ya, aku tadi sangat diberkati ya. Diberkati dengan pujian yang menyatakan Natal di hatiku. Di situ dikatakan sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu lahir di hatiku. Jadi kita percaya Natal kita itu nggak ada apa-apanya. Perayaan yang kita adakan hari ini tuh nggak ada apa-apanya kalau kasih Tuhan tidak ada di dalam hati kita. Nah, sebagai bentuk kasih dari para pengurus CWG, kami dari pengurus CWG akan melayani ibu-ibu semua supaya ibu-ibu di Natal ini boleh menikmati dinner bersama-sama. Ya, jadi biar kasih itu terus mengalir dalam kehidupan kita. Dan ibu-ibu, saya mengucap syukur karena sudah bisa hadir pada malam hari ini. Nah, kita juga akan mengadakan ini ya. Kita akan bersulang. Apa ya kalau istilahnya? Kita akan toast ya. Jadi boleh diisi, pastiin gelasnya terisi dengan anggur. Jangan diminum dulu ya Bu. Sabar, sabar. Nanti diminumnya kita akan bersama-sama. Kita akan toast ya. Jadi pastiin semuanya sudah, ada yang masih belum? Ini kita bisa membayangkan ya, waktu Tuhan bersama-sama dengan muridnya.
Waktu itu cuma 12, kita ada berapa? Hampir 100. Dan kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kalau kita murid-murid Tuhan Yesus, kita harus jadi pribadi yang semakin hari semakin seperti Tuhan. Amin. Amin. Ada yang belum dapat? Ada yang belum diisi? Udah semua? Udah semua? Saya boleh memanggil terutama suami aku. Pak Bambang boleh maju ke depan, kemudian Ibu Utami disertai dengan Pak Gembala, Pak Yohanes, kemudian Ibu Kis juga didampingi oleh Pak Indra dan Ibu Elizabeth didampingi oleh Pak Adrianus. Ibu-ibu, para pelayan CWG sudah siap? Ya. Saya akan bacakan ya. Saya akan bacakan satu firman Tuhan dari Matius 25 ayat 40. Itu berkata, dan raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi ibu-ibu, para pengerja CWG memberikan hatinya yang tulus untuk melayani ibu-ibu. Itu sebagai bukti kasih kami kepada para ibu-ibu dan juga bukti kasih kami kepada Tuhan Yesus. Oke, terima kasih. Boleh bangkit berdiri, boleh ambil gelasnya. Mari semua kita bersulang, kita angkat gelas kita dalam nama Tuhan Yesus. Tos. Ya. Ya, silakan diminum. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal untuk ibu-ibu CWG yang Tuhan cantik. memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Sambil goyang yuk. Feliz Navidad. Prospero año. Felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. Feliz Navidad, sambil goyang yuk. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, la la. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you, I wanna wish you. Angkat tangannya coba tinggi-tinggi yuk. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom
of my heart. I wanna wish you. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Of my heart. Of my heart. Boleh silakan kembali duduk untuk ibu-ibu yang cantik. Tiba-tiba Siska hilang ya.